Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Mudzakarah yang ke-11 kali ini kita telah memasuki faslun fi adabil mustafti wa sifatihi wa ahkamih. Itu fasal yang menerangkan beberapa etika atau etika mustafti, orang yang tanya pada mufti, wa sifatihi, dan sifatnya, serta hukum-hukum yang terkait dengan mustafti. Fihi masail. Dalam fasal ini ada beberapa pembahasan. Ihdaha, yang pertama, fi sifatil mustafti, menerangkan tentang sifatnya mustafti. Kullu man lam yablugh darajatal mufti fahuwa fi ma yas'alu anhu minal ahkam asyar'iyyah mustaftin muqallidu man yufti. Ya, setiap orang atau semua orang yang belum sampai derajat mufti, maka dia itu hukumnya adalah sebagai mustafti, muqallid terhadap orang yang dimintai fatwa. Wal mukhtar fi taqlid annahu qabulu qawli man yajuzu alaihi al-israr ala al-khata' bi ghairi hujjatin ala aini ma qubila qawluhu fihi. Definisi muqallid di sini yaitu menerima perkataan seseorang yang mungkin saja bisa salah tanpa mengetahui argumentasinya, Ini definisi taklid. Wa yajibu alaihi al-istifta, bagi orang yang tidak sampai derajat mufti maka dia wajib bertanya pada mufti. Idza nazalat bihi haditsatun yajibu alaihi ilmu hukmiha. Ketika terjadi sesuatu permasalahan yang terkait dengan hukum syariat dan dia wajib mengetahui hukumnya, maka dia wajib untuk bertanya. Fa illam yajid fi baladihi man yastaftih wajaba alaihi rahil ila man yuftih. Ketika di daerahnya itu tidak menemukan mufti atau orang yang sampai derajat mufti, maka wajib baginya untuk perjalanan atau menuju walaupun di luar daerahnya pada orang yang derajatnya sampai derajat ifta. Wa in ba'udat daruh, walaupun jauh rumahnya. Qad rahala khalaiqu minas salaf fil mas'alatil wahida al-layaliya wal ayam. Ini telah contohnya sudah ada di ulama-ulama salaf dulu, karena ingin bertanya satu permasalahan aja, itu beliau-beliau itu perjalanan sampai berhari-hari dan bermalam-malam. Atsaniyatu, hukum yang kedua, yajibu alaihi qat'an al-bahthu alladhi ya'rifu bihi ahliyata man yastafti lil ifta idza lam yakun 'arifan bi ahliyatih. Wajib bagi seorang mustafti itu mencari tahu siapa yang ahli fatwa. Itu ya, tidak boleh sembrono. Ada penceramah aja itu penceramah langsung dikatakan ini mufti ini, ya nggak bisa. Dia harus mencari dengan kriteria tertentu atau musyawarah pada kiai-kiai siapa yang berhak untuk berfatwa sekarang ini. Fala yajuzu lahu istifta'u man intasaba ilal ilmi wa intasaba litadris wal iqra wa ghairi dzalika min manasibil ulama bi mujarrad intisabihi wa intisabihi lidzalik. Susah deh. Tidak boleh bagi seorang mufti itu bertanya atau istifta
meminta jawaban terkait hukum syariah kepada orang yang intisab pada ilmu, yang mana orang itu pekerjaannya yaitu ngajar, baca kitab, ya seperti ulama-ulama lain, seperti kiai-kiai itu, tapi dia belum sampai derajat mufti. Kalau hanya sebagai guru atau dia bisa mengajar, mengajar kitab, bisa mengajar fikih, itu belum cukup untuk menjadi mufti. Itu. Wa yajuzu istifta'u man istafadha kaunuhu ahlan lil fatwa. Boleh bagi seorang mustafti itu minta fatwa terhadap orang yang terkenal bahwa dia itu memang ahli fatwa. Wah, ini berat ini ya. Berarti saya sendiri, sebagian guru itu, banyak guru kali itu, walaupun sudah ngajar fikih bertahun-tahun, itu belum tentu beliau itu layak untuk dimintai fatwa. Wah, berat ini. Qala ba'du ashabina al-mutaakhirin. Ashabus Syafi'i mutaakhirin berkata, innama yu'tamadu qawlu ana ahlun lil fatwa la syuhratuhu bidzalik. Bagaimana yang menjadi pegangan adalah perkataan seorang mufti begini, ana ahlun lil fatwa, saya ahli untuk berfatwa, la syuhratuhu bidzalik, tidak hanya sekedar terkenal, wala yuktafa bil istifadhah wala bit tawatur, tidak cukup hanya rekomendasi dari orang-orang biasa. Oh, itu loh orang alim, itu mufti, itu ini. Apalagi zaman sekarang ini kan. Li'anal istifadhah wa syuhra bainal 'amah la yuthaqu biha. Karena ketenaran di antara orang-orang awam, di mata orang awam itu tidak bisa dipercaya. Faqad yakunu asluha at-talbis. Bisa jadi aslinya adalah tipu daya. Amat tawatur, adapun mutawatir, fala yufidul ilma idza lam yastanid ila ma'lumin mahsus. Adapun itu orang awam semuanya itu lapangan 1000 lebih itu menyatakan bahwa dia mufti. Tidak bisa, karena tawatur itu kan harus terhadap sesuatu yang terindra. Lah, kepandaian seseorang atau keahlian seseorang dalam fatwa itu tidak bisa terindra. Wa sahihu wal awwal lianna iqdamahu alaihi ikhbarun minhu bi ahliyatihi fa inna surah mafruḍah fi man wuthiqa bi diyanatihi. Yang benar itu yang pertama itu ya, bahwa dengan pengakuan sendiri, ikrar bahwa saya adalah ahli fatwa, itu baru ini. Lianna iqdamahu alaihi ikhbarun minhu biliyati, karena dia menyatakan bahwa saya sebagai ahli untuk berfatwa, itu menunjukkan bahwa dia memberi kabar pada orang bahwa dengan keahliannya itu tentunya bagi orang yang bisa dipercaya, gitu kan. Wa yajuzu istifta'u man akhbaral masyhur al-madhkur bi ahliyati. Begitu juga boleh minta fatwa terhadap orang yang gimana ya, dia itu masyhur keahlian fatwanya, ya. Keahlian berarti sudah berulang kali itu. Qala Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi al-Musannaf wa ghairuhu yuqbalu fi ahliyatihi khabarul adlil wahid. Seakan-akan kitab ini itu memang muqaddimah kitab Majmu'. Itu seakan-akan kitab Adabul Fatwal Mustafti, Fatwal Mufti Mustafti itu adalah muqaddimah kitab Majmu'. Mungkin aja awalnya muqaddimah kitab Majmu', terus oleh murid-murid beliau atau oleh siapa atau muhaqqiq itu dipisah dari itu, dijadikan kitab tersendiri. Mungkin aja ini.
Qala Syekh Abu Ishaq Asy-Syiradi al-Musannaf wa ghairuhu. Ada kata-kata musannaf ini. Abu Ishaq Asy-Syiradi itu kan yang punya kitab Muhadzab, Majmu' itu syarah Muhadzab. Yuqbalu fi ahliyati khabarul adlil wahid. Bisa diterima terkait tentang keahlian mufti itu kabar dari seorang adil, yang satu orang adil ada cukup. Qala Abu Amr wa yanbaghi ayushtaratu fil mukhbir ayakuna 'indahu minal ilmi wal basar ma yumayyizu bihi al-multabisa min ghairihi wa la yu'tamadu fi dhalika 'ala khabari ahadil 'ama likathari ma yatatarraq ilaihi min at-talbis fi dhalik. Nah, Ibnu Salah mengatakan ya sejujurnya ini disyaratkan bagi orang yang mengabarkan bahwa itu layak jadi mufti itu kalau memang dia itu memiliki keilmuan yang bisa membedakan antara ini tipuan atau tidak, dan tidak bisa hanya berita dari orang awam itu tidak bisa diterima karena mudah terjadi penipuan. Itu macae mufti tetapi gadungan. Nah itu kalau orang awam tidak bisa membedakan. Itu pokoknya dikira yang pakai udeng-udeng itu terusan bisa ceramah terus menjadi mufti ya. Wa idza ijtama'atnani fa aktsara mimman yajuzu istifta'uhum falyajibu 'alail ijtihad fi ayanihim wal bahthu 'anil a'lam wal awra' wal awthaq li yuqallidahu duna ghairihi. Nah, ketika ada dua mufti ya. Dua mufti atau lebih yang memang benar-benar boleh untuk dimintai pertanyaan terkait hukum syariat. Apakah seorang mustafti, saya ini sebagai orang awam, itu harus memilih yang paling pintar, yang paling wirai, yang paling alim, agar saya bertaklid pada beliau. Fihi wajhan. Ini ada dua wajah, ada dua pendapat. Ahaduhuma la yajib. Yang pertama tidak wajib. Ballahu istifta'u man sya'a minhum. Bahkan dia boleh, seorang mustafti seperti saya, orang awam ini, itu boleh bertanya pada siapapun yang ia kehendaki. Yang ahli tadi ya. Li'annal jami' ahlun, karena semuanya adalah orang ahli. Wa qad asqatnal ijtihad 'anil ami. Dan kita telah menggugurkan ijtihad, kewajiban ijtihad bagi orang awam. Fa hadza huwal wajhus shahih. Wa hadzal wajhu huwas sahih. Wajah yang ini adalah, atau pendapat ini adalah pendapat yang sahih. Inda ashabina al-Iraqiyin, menurut ulama-ulama Syafi'iyah Iraqiyin. Jadi mazhab Syafi'i, pengikut Syafi'i itu dibagi, terkenal itu Iraqiyin sama Khurasaniyin. Itu qalu wa huwa qaulu aktsari ashabina. Mereka mengatakan bahwa ini adalah pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah. Wathani, pendapat kedua, yajibu dzalik, wajib untuk mencari yang paling alim, paling wirai. Ini susah ini. Li'annahu yumkinuhu hadzal qadru minal ijtihad bil bahthi was su'al wa syawahidil ahwal. Wa hadzal wajhu qaulu Abil Abbas Ibnu Suraj wa ikhtiyarul Qaffal al-Marwazi wa huwa as-sahih indal Qadhi al-Husain wal awwal al-azhar wa huwa adh-dhahir min halil awwalin. Yang kedua ini wajib kalau ada mufti lebih dari satu ya. Apakah seorang mustafti wajib ijtihad memilih yang lebih alim, lebih wirai atau tidak? Nah, menurut pendapat yang kedua wajib. Wah, ini lewat ini. Itu karena hal tersebut mungkin untuk dilakukan, mencari tahu siapa yang paling alim, siapa yang paling wirai. Nah, ini adalah pendapat Ibnu Suraj dan pilihan Qaffal al-Marwazi, dan pendapat ini menurut Qadhil Husain inilah yang paling sahih. Tetapi Imam Nawawi mengatakan wal awwalu adhar. Pendapat pertamalah yang lebih zahir, itu yang lebih kuat lah. Wa huwa zahir fi halil awwalin. Dan ini tampak jelas
pada generasi-generasi pertama ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tetapi sebagian orang-orang awam itu tidak langsung bertanya pada beliau. Tentunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu yang lebih alim, lebih aura ya, lebih wirai dan lain-lain. Tetapi tanya pada Sayyidina Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa tidak wajib untuk mencari yang memilih yang lebih alim, lebih wirai ketika ada banyak mufti. Gitu. Qala Abu Amrin rahimahullah, Ibnu Salah berkata, lakin mata ittala'a 'alal awthaq fal azhar annahu yalzamuhu taqliduhu. Nah, tetapi ketika tampak atau jelas tampak ada yang lebih bisa dipercaya. Ini tadi a'lam, ini ausak maka lebih terpercaya ya. Fal azhar annahu yalzamuhu taqliduhu. Maka menurut kaul yang azhar wajib untuk taklid padanya. Jadi menurut Ibnu Salah ketika ada banyak mufti, di antara dari banyak itu ada yang paling terpercaya, maka wajib mengikuti yang paling terpercaya. Kama yajibu taqdimi arjahid dalilaini wa awthaqar riwayataini. Sebagaimana wajib mendahulukan dalil yang paling kuat dan riwayat yang paling terpercaya. Itu. Fa'ala hadza, dengan ini yalzamuhu taqlidul arwa' minal alimaini. Dari sini menurut beliau wajib taklid pada yang lebih wirai dari kedua orang alim. Andai kan ada dua orang alim, sama-sama alim, tapi yang satu lebih wirai, yang satu tidak begitu wirai, maka wajib bertaklid pada yang lebih wirai. Wal a'lam minal wari'aini. Ketika ada dua mufti yang keduanya wirai, tetapi yang satu lebih alim, maka wajib taklid pada yang lebih alim. Ini pendapat Ibnu Salah ya. Fa in kana ahaduhuma a'lam wal akhar arwa' qalladal a'lam alal asah. Nah, ketika ada dua mufti, yang satu itu lebih alim tapi kurang wirai, yang satu sangat wirai tetapi kealimannya kurang, tetapi memenuhi syarat mufti gitu. Maka mana yang diikuti? Menurut Ibnu Salah adalah yang al-a'lam, yang paling alim. Itu. Titik. Sekarang membahas tentang taklid pada orang yang sudah wafat. Nah, tadi kalau mufti, sang mustafti itu bertanya langsung, berarti taklid pada orang yang hidup. Lah bagaimana ketika kita taklid pada orang yang sudah mati? Bukan berarti kita tanya di kuburan itu, bukan. Tapi bertanya mencari jawaban dari kitab-kitab ulama-ulama yang sudah meninggal. Bagaimana itu hukumnya? Wa fi jawazi taqlidil mayyit wajhan. Tentang diperbolehkannya taklid pada ulama atau mufti yang sudah meninggal, itu ada dua pendapat. As-sahihu jawazuhu. Pendapat yang sahih itu diperbolehkan taklid pada mufti yang sudah meninggal. Li'annal madzahib la tamutu bimauti ashabiha. Karena mazhab-mazhab fikih itu tidaklah mati dengan kematian pendirinya, para pendirinya. Walihadza yu'taddu biha ba'dahum bil ijma' wal khilaf. Karena itu, walaupun setelah wafatnya pendiri-pendiri mazhab, maka perkara ijma' atau khilaf itu dihitung. Ya, apakah pendapat ini menyalahi Syafi'iyah atau Malikiyah atau tidak? Jadi ijma'nya madzhabul arba'ah dan mujtahid-mujtahid yang lain yang sudah meninggal pun itu jadi perhitungan. Kalau tidak, ya berarti tidak jadi perhitungan. Berarti kalau ashabu madzhabul arba'ah sudah wafat semua, terus ulama mujtahidin sudah wafat semua,
berarti kita boleh membuat ijma' baru gitu yang menyelisih. Kalau ini tidak diperbolehkan taklid pada ulama yang sudah meninggal. Karena itu dengan alasan inilah diperbolehkan taklid pada ulama yang sudah meninggal. Lianna mauta syahid qabla al-hukmi la yamna'ul hukma bi syahadatihi bi khilafi fisqi. Terus alasan berikutnya, karena kematian seorang saksi dalam pengadilan sebelum ada putusan pengadilan itu tidak mencegah hukum syahadatnya. Penyaksiannya tetap digunakan walaupun belum putus ya, tapi saksi itu sudah dihadirkan bilang bersaksi gini. Terus kemudian mati dia, maka kesaksiannya tetap dipakai walaupun sudah mati. Bi khilafi fisqih, berbeda dengan kefasikan ini. Setelah penyaksian ternyata dia malah menjadi orang fasik, maka tidak diterima. Itu. Wathani, pendapat yang kedua, la yajuzu li fawati ahliyati. Oh, tidak boleh. Karena apa? Karena ya sudah tidak ahli dalam berfatwa itu. Ya sudah meninggal kan tidak ahli fatwa berarti itu. Kal fasik statusnya sebagaimana orang yang fasik, bukan berarti yang meninggal jadi fasik, tidak. Kasusnya seperti orang yang tadi itu menjadi saksi dalam pengadilan, terus keluar dari pengadilan kok malah minum-minuman keras, mabuk-mabukan di luar pengadilan, jadi fasik dia, maka kesaksiannya tadi itu ditolak. Karena dia sudah tidak menjadi ahli untuk menjadi saksi. Begitu juga dalam kasus ini, ketika seorang mujtahid itu meninggal, seorang mufti sudah meninggal, maka statusnya itu hukumnya sama seperti kasus tadi ya, kasus orang fasik yang menjadi saksi itu. Wa hadza dhaif. Tapi dikatakan, Imam Nawawi mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang sangat lemah, la siyama fi hadhil asar, terutama di era-era sekarang. Era sekarangnya Imam Nawawi. Bagaimana dengan era sekarang kita? Asalisatu. Ini permasalahan yang ketiga. Hal yajuzu lil 'ami ayatakhayyar wa yuqallid ayya madhhabin sya'a. Apakah diperbolehkan bagi seorang orang awam ini memilih dan bertaklid terhadap madhab manapun yang ia kehendaki? Ini apakah gitu atau wajib harus satu madhab? Kan seakan-akan gitu ya. Coba kita baca. Ini menarik ini. Qala Sya'bu Amr ibn Salah berkata, yungdar, dilihat dulu. In kana muntasiban ila madhabin, ketika dia telah muntasib itu berarti telah taklid sebelumnya terhadap sebuah madhab ya, banainahu ala wajhaini, maka kami menghukuminya dengan dua hukum. Hakahumal qadhi Husain fi anal 'ami hal lahu madhab am la, yaitu apa yang diceritakan oleh Qadhi Husain, apakah orang awam itu punya madhab atau tidak. Itu ahaduhuma, yang pertama, la madhabalah, bahwa orang awam itu tidak punya madhab. Maksudnya bagaimana tidak punya madhab? Berarti mujtahid malah? Ya tidak, madhabnya adalah madhab orang yang ditanya. Itu dia tanya pada siapapun, yaitu madhabnya ya jawaban itu yang menjawab itu adalah madhab dia. Li'annal madhab, karena madhab li'arifil adillah, itu khusus bagi orang yang tahu dalil-dalil ya. Wa ala hadza, dengan ini, lahu ayyastafti man sya'a min hanafiyyin wa syafi'iyyin wa ghairiha. Dengan ini, maka bagi orang awam itu dia boleh minta fatwa ke siapapun, baik mufti yang Hanafi maupun Syafi'i atau selain Hanafi Syafi'i. Alhamdulillah, ini mudah ini ya.
Itu. Wathani, nah, pendapat yang kedua, wahwal asah. Waduh, dan pendapat ini adalah yang sahih, yang asah, lebih sahih. Indal Qofal, tapi menurut Imam Qofal, lahu madhab. Orang awam itu punya madhab, fala yajuzu lahu mukhalafatuh. Karena sudah bermadhab, maka dia tidak boleh mengingkari atau berbeda dengan madhabnya. Itu. Ini dua pendapat ini. Ya, cari yang mudah ya. Waqad dzakarna fil mufti al-muntasib ma yajuzu lahu ayu khalifa imamahu fihi. Kami telah menyebutkan dalam persoalan mufti muntasib, yaitu ada permasalahan, ada hal-hal yang mana mufti muntasib ini boleh berbeda dengan imam madhabnya. Fa'ilam yakun muntasiban bana ala wajhaini. Ketika dia tidak termasuk mufti muntasib, maka ada dua pendapat. Hakahuma Ibnu Burhan, yang diceritakan Ibnu Burhan, fi annal amiyah, berarti orang awam ini, bahwa sesungguhnya orang awam hal yalzamuhu ayyata madhhaba bi madhhabin muayyanin. Apakah dia harus bermadhab khusus? Ya'khudhu bi rakhasiha wa azaimihi, yang dia kalau bermadhab khusus berarti tertentu, madhab tertentu, berarti apakah orang awam wajib bermadhab dengan madhab tertentu? Dalam artian ya dia harus menjalankan madhab tersebut, baik di dalam kemurahan-kemurahan madhab itu, rukhsah, maupun hal-hal yang berat di dalam madhab, tidak adanya rukhsah, itu azaim. Nah, maka jawabannya adalah ahaduhuma la yalzamuhu kama la yalzam fil asril awal ayakhussa bi taqlidihi aliman bi aini. Yang pendapat pertama adalah tidak wajib bagi orang awam itu untuk bermadhab tertentu. Sebagaimana di generasi awal, generasi sahabat berarti, orang awam itu tidak khusus madhab Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, madhab Sayyidina Umar radhiyallahu an, tidak. Ya pokoknya pengen tanya pada Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, pengen tanya Sayyidina Utsman, Utsman, pengen tanya Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an, ya tanya Ibnu Mas'ud. Tidak harus monoton itu aja. Nah, ini argumentasi pendapat yang pertama yang mengatakan tidak wajib bermadhab. Fa'ala hadza, dengan ini, hal lahu ayyastafti man sya'a am yajibu alaihi al-bahthu an ashaddil madhahib wa asahiha aslan liyuqallida ahlah. Dari sini, apakah seorang orang awam itu wajib bertanya, apa dengan ini? Apakah berarti bagi orang awam itu boleh bertanya pada siapa saja yang ia kehendaki, maksudnya mufti-mufti itu, atau wajib baginya mencari madhab yang paling berat? Ini paling berat adalah rewat, atau wasahuha aslan, yang lebih valid, ya, lebih valid untuk ia ikuti. Fihi wajhan. Dua pendapat terus dari tadi. Yalzamuhu, pendapat yang pertama, fihi wajhan madhkurani kal wajhaini sabiqaini fil bahthi anil a'lam wal awthaq minal muftiyaini. Ini ada dua pendapat sebagaimana yang telah disampaikan tadi, yaitu apakah wajib mencari yang lebih alim, yang lebih terpercaya dari dua mufti atau lebih, atau ada dua mufti atau lebih, itu apakah wajib mencari yang semacam itu atau tidak. Itu sudah dikatakan tadi. Wathani,
Pendapat yang kedua, yalzamuhu, wajib baginya untuk memilih yang paling berat. Wabi qata Abul Hasan Ilkiya, ini yang dipilih oleh Abul Hasan Ilkiya. Wa huwa jarin fi kulli man lam yablugh rutbatal ijtihad minal fuqaha wa ashabi sairil ulum. Ini berlaku bagi semua orang yang belum sampai derajat ijtihad, walaupun orang ini termasuk ahli fikih dan termasuk ulama-ulama di bidang-bidang lainnya, di bidang selain fikih, mungkin ahli apa, ahli tafsir, ahli hadis, itu wajib semacam ini. Wa wajhuhu, nah, dalilnya gini, argumentasinya kayak gini. Annahu lau jaza ittiba'u ayyi madhhabin sya'a la-afdha ila ayyal taqita rukhasal madhahib muttabi'an hawahu. Ketika diperbolehkan, pokoknya milih kemanapun, madhab manapun, ini ditakutkan nanti dia mengambil semua rukhsah-rukhsahnya, mengambil rukhsahnya saja dari madhab Hanafi, mengambil rukhsahnya saja dari madhab Maliki, mengambil rukhsahnya saja dari madhab Syafi'i, mengambil rukhsahnya saja dari madhab Hambali. Nanti akan terjadi semacam itu, maka dia akan selalu mengikuti hawa nafsunya itu. Wa yatakhayyar baina tahlili wa tahrimi wal wujubi wal jawaz, akan memilih pokoknya mana yang yang memperbolehkan, yang mengharamkan, yang mewajibkan, yang ini milih yang mudah-mudah, yang halal enggak pilih, atau yang hanya yang memperbolehkan aja. Oh, ini kan repot. Wa dzalika yuaddi ila intihyali ribqati taklif bi khilafil asril awal. Nah, ini yang menjadikan itu apa, terlepasnya apa ya, terlepasnya taklif itu kan beban, terlepasnya beban dari leher dia. Iya, lawang cari yang halal semuanya, cari yang apa, yang tidak wajib semuanya, akhirnya kan terlepas dari beban syariat itu. Beda dengan generasi awal itu, ulama-ulama generasi awal atau generasi sahabat, orangnya masih baik-baik gitu. Fa innahu lam takunil madzahib al-wafiyah bi ahkamil hawadits muhadzabah wa urifat. Nah, di generasi awal itu mazhab-mazhab itu belum ada apa ya istilahnya, pemurnian ya, dalam artian belum terkodifikasi lah itu. Fa'ala hadza yalzamuhu ay yajtahida fi ikhtiyari madhhabin yuqalliduhu ala ta'yin. Dengan dasar ini maka wajib bagi orang awam ya, orang awam tadi untuk mencari satu madhab untuk diikuti. Ya, diikuti dalam hal yang berat, dalam hal yang ringan itu. Wa nahnu numahhid lahu tariqan yaslukuhu fi ijtihadihi sahlan. Dan kami ini Imam Nawawi mengatakan, kami mempersiapkan jalan untuk agar dilalui orang awam menjadi mudah. Itu dengan kitabnya itu, ya. Itu. Fanaqul. Nah, Imam Nawawi mengatakan fanaqul, maka aku katakan. Ini masih panjang sekali ini. Nah, ini karena ini panjang sekali, maka kita cukupi sekian, sudah jam 9. Karena ini Imam Nawawi akan menerangkan hal yang sangat penting. Ya, akan menerangkan hal penting, cukup dari sini aja. Insya Allah kita usahakan kalau bisa kita bisa khatam malam 15 insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.